Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya, Valia Serena, yang akan menyampaikan berita-berita seputar Kabupaten Seruyan beberapa waktu lalu. Edisi Sabtu, 9 Januari 2021, yang kami rangkum dalam Seruyan Sepekan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan melakukan rapat pembahasan hasil fasilitasi beberapa buah raperda bersama pihak eksekutif. Dari beberapa buah raperda yang telah dibahas oleh seluruh anggota Dewan, ada 4 buah raperda yang telah difasilitasi. Di antaranya raperda tentang pembentukan dan penyusunan perangkat daerah, raperda tentang garis sempadan bangunan, raperda tentang garis sempadan jalan, dan raperda tentang garis sempadan sungai. Ketua Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Zuli Eko Prasetyo mengatakan, untuk hasil fasilitasi tersebut sudah masuk dan diterima pihaknya beberapa minggu yang lalu. Dan dari tim Pansus juga kemungkinan besar telah mempelajari dan mencermati isi fasilitasi tersebut. Terkait dengan raperda tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah secara umum ada 3 poin evaluasi. Pertama, sesuai ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah, pembentukan dan susunan perangkat daerah ditetapkan dengan peraturan daerah. Kedua, perda sebagaimana dimaksud sebelum ditetapkan harus mendapatkan persetujuan dari gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Dalam hal ini telah dikeluarkan Surat Sekretaris Daerah Nomor 060-212-ORG tanggal 20 Juli 2020. Ketiga, sesuai dengan evaluasi kelembagaan perangkat daerah Kabupaten Seruyan, jumlah perangkat daerah di wilayah setempat berjumlah 40 perangkat daerah. Tim Liputan Seruyan TV. Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan menyampaikan laporan rapat pembahasan hasil fasilitasi 4 buah raperda yang sebelumnya telah dirapatkan bersama dengan pihak legislatif. Pelaksanaan rapat Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah berdasarkan atas Peraturan DPRD Seruyan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Tertib DPRD dan Keputusan Banmus DPRD Seruyan tentang jadwal kegiatan DPRD. Rapat antara tim Pansus dan tim legislatif pemerintah daerah dilaksanakan pada tanggal 4 Januari 2020 yang lalu. Ketua Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Argiansyah mengatakan, adapun 4 buah raperda yang akan dibahas, yaitu raperda tentang garis sempadan bangunan, raperda tentang garis sempadan jalan, raperda tentang garis sempadan sungai, dan raperda tentang susunan perangkat daerah. Argiansyah menambahkan, sesuai kesepakatan bersama 4 buah rancangan peraturan daerah ada masukan, saran, dan revisi yang dilakukan untuk mencapai kesempurnaan sebelum nantinya ditetapkan menjadi peraturan daerah. Pada raperda garis sempadan bangunan, jalan, dan sungai untuk bagian pembukaan agar ditambahkan sebagai dasar hukum, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Untuk raperda tentang garis sempadan bangunan dan sungai, ditambahkan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2018 tentang pedoman pembentukan produk hukum daerah. Untuk garis sempadan jalan, Pasal 14 Ayat 1 disempurnakan menjadi ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan peraturan daerah yang diatur lebih lanjut pada peraturan Bupati. Pada raperda garis sempadan sungai, dasar hukum mengingat angka 3 dihapus karena tidak berlaku dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang sumber daya air. Pasal 19 diubah menjadi masyarakat dapat memanfaatkan lahan di daerah penguasaan sungai sebagai kegiatan atau keperluan tertentu. Selanjutnya, pada raperda tentang pembentukan dan penyusunan perangkat daerah yaitu pembentukan dan susunan perangkat daerah ditetapkan dengan peraturan daerah. Peraturan daerah harus mendapat persetujuan dari gubernur,
sebagai wakil pemerintah pusat, berdasarkan hasil kelembagaan perangkat daerah di Seruyan ada sebanyak 40 perangkat daerah. Tim Liputan Seruyan TV. Wakil Bupati Seruyan Haja Iswanti membacakan pidato pendapat akhir kepala daerah terhadap persetujuan bersama rancangan peraturan daerah tahun 2021. Mengawali sambutan tersebut, Wakil Bupati mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada unsur pimpinan DPRD Seruyan, Ketua, beserta anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang telah membahas 9 buah Raperda tahun 2020. Wakil Bupati Seruyan Haja Iswanti mengatakan, rancangan peraturan daerah yang telah disempurnakan sesuai hasil fasilitasi telah melalui proses pembahasan dan persetujuan bersama dengan DPRD Seruyan. Di antaranya Raperda tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, garis sempadan bangunan, garis sempadan jalan, dan garis sempadan sungai. Selanjutnya, hasil pembahasan tersebut dituangkan dalam persetujuan bersama yang telah ditandatangani oleh Kepala Daerah dan unsur pimpinan DPRD dan akan disampaikan oleh pemerintah daerah untuk mengajukan permohonan nomor register peraturan daerah kepada Gubernur Kalimantan Tengah sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah oleh Bupati Seruyan. Wabub menambahkan, pembangunan di kabupaten ini merupakan tanggung jawab bersama. Untuk mewujudkan tujuan dari pembangunan tersebut, diperlukan kerjasama yang baik antara pihak eksekutif dan legislatif. Diharapkan ke depannya kerjasama ini harus terjaga dan ditingkatkan untuk terwujudnya Seruyan sejahtera, elok, harmonis, aman, dan tentram. Tim Liputan Seruyan TV. Gubernur Kalimantan Tengah Haji Sugianto Sabran bersama para pejabat dari 5 kabupaten meninjau langsung lokasi pemekaran Provinsi Kota Waringin di Pembuang Hulu, Kecamatan Hanau. Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai luasan wilayah sebesar 154.654 km persegi. Dengan luasan tersebut, maka perlu dilakukan pemekaran agar pelayanan kepada masyarakat dapat maksimal. Dan untuk pemekaran Kalteng sendiri dapat dipecah menjadi 3 bagian. Namun karena ekonomi dan anggaran yang tidak mencukupi, saat ini hanya dapat dilakukan menjadi 2 bagian. Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah, Haji Sugianto Sabran mengatakan, tujuan dilakukan pemekaran wilayah yaitu pelayanan birokrasi dapat dilakukan lebih cepat, waktu menjadi lebih hemat atau efisien, kegiatan yang dilakukan masyarakat dapat efektif. Dan apabila hanya satu gubernur yang bergerak menangani setiap masalah, tanpa dilakukan pemekaran provinsi, maka permasalahan tidak dapat selesai dengan cepat. Untuk itu, dengan adanya pemekaran provinsi ini setidaknya masalah yang dihadapi masyarakat dapat cepat teratasi. Terlebih lahan untuk tempat dijadikan pemekaran provinsi sudah tersedia, yang tepatnya berada di Kecamatan Hanau, Kabupaten Seruyan. Sebetulnya kalau berbicara jujur, Provinsi Kalimantan Tengah ini dimekarkan jadi 3. Kalimantan Tengah, Berito Raya, Provinsi Kota Waringin. Tetapi dengan alasan anggaran itu tidak memungkinkan. Nah, dan juga masalah yang kedua, masalah ekonomi. Kenapa harus dimekarkan? Ya supaya pertama pelayanan birokrasi itu cepat. Terus yang kedua lebih efisien waktu, habis itu yang lain. Yang ketiga untuk melayani masyarakat supaya kesejahteraan masyarakat ini betul-betul terlayani dengan baik. Ada berbicara Pak Presiden. Ketika itu saya dan Pak Presiden ketika IKN Ibu Kota Negara, saya naik helikopter dengan Pak Sven Jalil, Pak Presiden dengan Kepala Bappenas. Beliau melihat Pak Gubernur ini Kalteng luas sekali ya. Nah terus saya sampaikan Pak Presiden, Pak, rencana kami pemekaran Pak dibagi 3 tapi dibagi 2 dulu Pak karena masalah ekonomi. Mungkin dibagi 2 Kota Waringin dulu yang siap secara ekonomi, Berito Raya belum siap. Nah beliau sampaikan, silakan aja Pak Gubernur.
Haji Sugianto Sabran mengharapkan bupati di daerah barat dan beberapa tokoh adat agar bersama-sama menghadapi Mendagri. Atau jika memang ingin cepat terselesaikan, maka harus langsung bertemu Presiden Republik Indonesia. Karena tidak ada yang tidak mungkin apabila semua unsur mau bergerak. Tim Liputan Seruyan TV. Dalam rangka untuk memutuskan penyebaran pandemi COVID-19 di wilayah ini, Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Haji Sugianto Sabran menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan. Pandemi COVID-19 di Kalimantan Tengah sampai saat ini belum kunjung berakhir, di mana setiap harinya selalu terjadi penambahan kasus yang cukup signifikan. Untuk itu, masyarakat agar senantiasa mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Di lokasi calon ibu kota Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah, Haji Sugianto Sabran mengatakan, di mana untuk kasus yang terkonfirmasi positif sebanyak 10.184 orang, pasien yang sembuh sebanyak 8.284 orang, dan yang meninggal dunia ada sebanyak 276 orang. Dengan kasus yang masih cukup tinggi tersebut, tentunya kesadaran setiap masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan harus konsisten. Menurutnya, COVID-19 ini tidak pandang bulu laki-laki atau perempuan pasti akan terjangkit apabila saat keluar rumah tidak memakai masker. Maka untuk mengurangi kasusnya, masyarakat harus ikuti semua arahan yang diberikan pemerintah. Betapa pentingnya protokol kesehatan, karena COVID itu tidak nyaman. Mungkin Pak Ketua belum pernah, Pak Wakil Bupati sudah pernah, saya sudah pernah. Dan dia tahu pula COVID ini. Oh, ini Gubernur Kalimantan Tengah, jadi COVID-nya yang lama dikasih. Saya kena 2 bulan baru sembuh, Pak. 2 bulan saya nggak kumpul dengan keluarga, tidak ketemu dengan anak-anak. Betapa tidak menyenangkan, masa kritis 10 hari Pak pada daring. 10 hari itu masa kritis Pak Eko. Itu di antara, ya pas, kan TV kan jenuh kan Pak. Saya buka terus, 24 jam itu. Jadi mendengar Bupati daerah sini meninggal dunia karena COVID kan kaget juga. Terus wali kota daerah ini meninggal, istrinya meninggal juga. Wah, kaget-kaget saya ini lewat juga. Haji Sugianto Sabran menambahkan, pada masa pandemi seperti ini protokol kesehatan harus ditingkatkan, seperti memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan jika perlu pada setiap RT, kelurahan dan desa, agar ada pos bagi Satpol PP, TNI, serta Polri untuk berjaga, yang pembiayaannya dapat menggunakan dana APBD Kabupaten Kota. Tim Liputan Seruyan TV. Demikian berita yang kami sampaikan kali ini. Saya Valia Serena beserta kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih dari Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.